Saudara pendengar, bersama saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 dan yang ke-6 dengan tema Penyembuhan Naaman, penderita kusta yang gelisah. Mari kita mendengarkan bersama dan belajar dari kisah dalam Alkitab. Salam jumpa saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sangat bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita diajak untuk terus bertumbuh, diajak untuk ingat kepada Tuhan. Dan tentu masih bersama saya Pendeta Yohanes di program Jalan 66. Saudara, kita telah belajar dan memasuki sekarang episode di 2 Raja-Raja. Dan kita telah belajar bagaimana Allah mengadakan banyak mujizat melalui Nabi Elisa. Ya, kita masih ingat ada seorang janda kesulitan dan Tuhan memberkati dan mengalami masalah, Tuhan memulihkan. Kita mengingat bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak mudah kita pahami, tetapi Dia adalah Allah yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Dia selalu menopang kita, Dia selalu menyertai kehidupan kita. Nah, saat ini saya mengajak saudara akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal 5 dan yang ke-6. Silakan boleh siapkan Alkitab, catatan, dan sebagainya. Kiranya apa yang akan kita pelajari bersama-sama akan memberkati kehidupan kita. Kita masing-masing akan mendapatkan apa sih yang Tuhan inginkan di dalam dan melalui kehidupan kita senyampang atau semasih kita ada di tengah-tengah dunia ini. Saudara, jika kita membaca dan melihat di pasal 5 dari 2 Raja-Raja, kita akan melihat di sini terkait dengan seorang yang kena sakit kusta yang bernama, Naaman. Dia panglima dari Suriah, dia sangat cemas dengan penyakitnya. Dan ketika kita masuk nanti di pasal 6, kita melihat bagaimana Elisa membuat kapak itu bisa mengapung tenggelam, tiba-tiba mengapung lagi. Ya, ini saya katakan sebagai sebuah kisah yang menarik, yang bisa kita lihat luar biasa, bahwa ini sesuatu yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, saudara, kita membaca apa yang menjadi bagian di dalam Alkitab, dan kita tahu juga bagaimana Naaman disembuhkan. Ini sesuatu yang bisa kita syukuri. Dan kalau kita masuk di pasal 6, itu ada satu bagian yang dikatakan pada satu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami." Ini semacam curhat begitu ya. Dia tinggal tetapi kok tempatnya sudah nggak cukup lagi begitu. Jadi mereka sepertinya berbincang-bincang dan mereka pergi ke Sungai Yordan dan mereka mulai tebang kayu untuk membangun tempat yang lebih luas. Kalau sekarang ini tempat pertemuan begitu yang lebih luas, dan mereka tebang dan mereka bawa sebuah kapak besi, dan ketika tebang kapaknya jatuh ke air. Dan ada yang berteriak, "Aduh, itu barang pinjaman." Artinya dia pinjam kapak, nggak tahu di mana pinjaman. Waduh, ini masuk. Kemudian abdi Allah bilang, "Loh, jatuh di mana?" Nah, lalu ditunjukkan, "Loh, di sana jatuhnya." Kemudian Elisa mengambil sepotong kayu, dilemparkannya, terus mata kapak itu muncul lagi. Langsung dibilang, "Ambil sekarang." Nah, orang itu mengulurkan dan mengambil kapak ini. Tentu ini sesuatu mujizat yang nggak masuk akal melawan hukum gravitasi begitu ya. Dia masanya lebih berat, dia bisa turun, tapi ini kok bisa naik. Ini yang saya katakan sebagai sesuatu yang nggak gampang kita pahami. Seperti juga ketika kita lihat Yesus berjalan di atas air. Kok bisa? Nah, ini saya katakan sesuatu yang hanya terjadi karena kuasa Allah. Dan kita tahu juga setelah bagian ini bahwa Raja Suriah atau Aram ini berperang melawan Israel dan dia ingin mengubah posisinya. Dan ini mungkin merujuk pada Ben-Hadad "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Nah, ini kalau di bagian ini dikatakan di dalam Alkitab. Tetapi hamba Allah mengutus seorang utusan kepada Raja Israel untuk memberitahunya di mana perkemahan itu akan berada. Nah, Allah mengungkapkan kepada Nabi Elisa segala sesuatu yang dilakukannya bagi Raja Syria. Nah, ketika Raja Syria mengetahui bahwa Nabi Elisa berada di balik semua ini,
ia sangat marah dan tentunya dia ingin menyerang Nabi Elisa ke dalam kota. Dengan keadaan yang sedang terjadi ini tentunya membuat Nabi akan menjadi cemas. Karena kita tahu bahwa yang disebut dengan perang ini kan selalu penuh dengan kekerasan. Karena itulah dicatat di dalam kitab suci, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar kota, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Ini sesuatu yang aneh, tetapi inilah cara Tuhan bekerja. Kemudian bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, "Kebunuhkah mereka?" Tapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, ya, supaya mereka makan dan minum, ya, lalu pulang kepada tuan mereka." Nah, di sini kita melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan Elisa. Dia hukum fisika, ya, gravitasi itu bisa dikalahkan. Dalam pertempuran yang besar, dia tidak perlu pakai pasukan, orang bisa menyerah. Nah, ini situasi yang kita perhatikan di sini. Bagaimana kuasa Tuhan bekerja, termasuk kalau kita membaca Naaman, ya, ini komandan dari tentara Suria, jenderal yang sukses, dihormati, disegani. Dia ini tentara yang hebat. Dia orang yang sukses secara karir dalam militer. Tetapi dia punya sakit kusta. Ketika pasukan Suriah menyerang Israel, mereka juga menawan seorang gadis muda, ya, sebagai tawanan perang. Ini dikisahkan begitu. Dan tahu nama seorang nabi yang berkuasa. Nah, ketika tahu majikannya ini sakit, kemudian dia memberitahu ada kok nabi yang bisa menyembuhkan, yang dikatakan ada di Samaria. Dan tentunya ini sangat menarik. Dan Naaman kita tahu juga sendiri, jika kita sakit kita ingin cepat sembuh begitu, ya. Dan dia juga berjuang bagaimana caranya supaya dia bisa sembuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu di sini bagaimana kisah Naaman ini. Kita tahu dia menemui raja, dan kita tahu saat itu ada raja namanya Ben-Hadad, dan dia memahami situasi yang terjadi dan dia ingin menyelesaikannya secara diplomatis. Dia mengirimkan utusan, dan pada saat itu ada Yoram di Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan, ya, 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Jadi semacam upeti diberikan. Untuk apa, saudara? Ya, karena ada orang sakit itu apapun akan dilakukan karena dia kena kusta, dan ini bukan sesuatu yang mudah. Nah, ketika Raja Israel melihat ini, dia bilang, "Loh, bagaimana bisa? Saya ini kan bukan Tuhan, saya ini bukan Allah yang bisa mematikan, menghidupkan. Sehingga orang ini kok kirim pesan ke saya agar orang ini disembuhkan dari kusta. Wah, ini pasti cari gara-gara ini. Jangan-jangan hanya cari masalah nih, dia ingin serang kita. Tapi alasannya dia kirim jenderal ke sini ingin disembuhkan. Lah, saya ini kan bukan Tuhan." Ya, jadi ternyata diberitahu ketika ada situasi yang sulit begini, diberitahu ada kok nabi yang bernama Elisa. Kemudian Naaman pergilah dengan kudanya itu, dia cari ke Elisa. Dan tentunya kita lihat di sini, saudara, kalau membaca di Alkitab, Elisa nggak keluar untuk menemui raja itu. Tapi dia utus anak buah begitu, ya. Dia memberitahu ke panglima itu, suruh dia mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Dia bilang, maka tubuhmu akan pulih. Ya, kamu akan sehat. Tapi bayangkan, saudara, dia membayangkan mungkin dioles-oles tubuhnya dengan salep begitu. Tapi disuruh mandi di sungai Yordan, dan dia bilang sungai Yordan ini kan bukan sungai yang bersih pada saat itu, ya. Jadi
bilang marah dia. Ya aku sangka setidak-tidaknya dia datang, berdiri, memanggil nama Tuhan Allah, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit, dan kemudian aku sembuh. Kita lihat Naaman ini kan percaya juga yang namanya mistis ya. Dia lihat sesuatu yang dikerjakan, dia biasa melihat dalam upacara-upacara keagamaan di negerinya, dan dia melihat sesuatu yang disebut sebagai sesuatu yang magis. Dan tentunya ini tidak mudah diterima. Kemudian dia semacam tidak terima begitu. Kenapa aku harus pergi ke sungai Yordan? Itu sungai di tempatku itu jauh lebih bersih. Kemudian dia meninggalkan tempat itu dengan marah. Kemudian pelayannya coba menenangkan, beritahu, cobalah pikir lagi ya, jangan marah ya, karena ini Nabi sudah bicara begitu, ikuti saja. Jadi mendekat ya. Kemudian pegawai-pegawainya juga memberitahu. Ya dia bilang ya, kalau seandainya Nabi itu beritahu Anda itu syarat yang sulit, itu pasti Bapak juga akan melakukannya, Tuhan juga pasti akan melakukannya. Sekarang dia kan hanya bilang mandi di sungai itu dan kau menjadi sembuh. Ketika mendengar ini Naaman mikir, oh ya benar juga ya, saya kan tidak disuruh yang aneh-aneh, tapi cuma disuruh mandi. Dan dia bilang, ya sudahlah. Ya makanya dia bilang, dia turun, dia membenamkan dirinya 7 kali ya di sungai Yordan, sesuai yang dikatakan oleh Elisha. Apa yang terjadi saudara? Pulih tubuhnya, dia sembuh, dikatakan seperti tubuh seorang anak. Artinya apa? Mulus, nggak pakai skincare saudara. Ini apa ya, kuasa Tuhan luar biasa. Ya Naaman yang kena kusta disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian karena dia merasa sudah sembuh, dia takjub, dia kembali ke rumah Elisha. Dia bilang, wah sekarang saya tahu ya, bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel ini. Karena itu dia bilang, oke, kalau begitu ini saya berikan persembahan. Tapi tahu ya, Elisha tidak mau menerima apa yang diberikan itu. Dia bilang, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Didesak-desak gitu, dia juga tetap menolak. Ya kalau demikian, biarkanlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Artinya dibilang dia bawa tanah yang di sana, dibawa ke situ. Nah semacam dia bilang negeri ini diberkati begitu ya. Dia bawa tanah, dia bilang tidak akanlah lagi dia menyembah sesembahannya selama ini, dia akan menyembah Tuhannya Elisha. Seperti itu. Kemudian Elisha mengirimnya pulang dan berkata, lihatlah engkau mempunyai masalah di negerimu. Tetapi jika engkau mengerti siapa Allah yang sejati, maka tidak usah khawatir ya untuk bersama dengan Raja Syria di Bait Rimon. Ya semoga Tuhan berkati engkau. Dibilang pergilah dengan damai. Nah dengan itu dia disembuhkan, dia kembali ke negerinya. Dan dia sekarang apa yang kita tahu? Dia percaya kepada Allah yang sejati. Allah yang disembah oleh Israel. Saudara, tentunya kisah ini sangat luar biasa. Tetapi juga ada catatan bagaimana pelayan Elisha yang bernama Gehazi bilang, loh tuannya Elisha kok gak mau terima pemberian? Itu ada emas, perak, luar biasa. Kemudian dia mulai pikir, wah ini kesempatan, ya kejar. Dia bilang, Elisha mau kok hadiah yang disampaikan tadi. Jadi dia meminta. Maka dikatakan dia mengambil di sana itu, kalau dalam bahasa Indonesia itu ya 70 kg perak. Kemudian pakaian. Kemudian dia mengambil semua apa yang diberikan. Nah ketika Gehazi kembali ke rumah, Elisha tanya, kamu dari mana? Dia berbohong dan mengatakan dia tidak kemana-mana. Tetapi Elisha berkata, ya aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku ada di sana dalam roh bersamamu ketika orang itu turun dari keretanya untuk menemuimu. Dan sekarang penyakit kusta Naaman ya, itu akan pindah ke kamu. Kamu akan sulit, kamu akan menderita penyakit seperti yang dialami oleh panglima dari Syria itu. Nah ini sungguh luar biasa saudara. Ini keadaan yang gak gampang yang terjadi. Ketika Gehazi digerakkan oleh yang namanya keserakahan dan dia berbohong. Ini menjadi kesulitan yang besar di tengah-tengah kehidupannya. Dan kita tahu juga bahwa di bagian ini ada peran seorang gadis. Ketika ada yang bermasalah, dia bersaksi di sana. Bersaksi tentang apa? Allah Israel yang berkuasa. Allah yang hebat. Artinya satunya dia mengambil kesempatan untuk serakah, ya, untuk mengambil keuntungan bagi dirinya. Yang satunya mengambil kesempatan untuk apa saudara?
menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sekarang kesempatan yang ada, saudara gunakan untuk apa? Ini menjadi perenungan bagi kita, agar kita senantiasa memilih apa yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pelajaran Alkitab, dan sekarang kita sampai pada 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 dan yang ke-6. Saatnya kita akan masuk pada sesi tanya-jawab. Bagian ini merupakan kisah-kisah luar biasa. Dan kita mulai dengan Naaman. Apa pelajaran yang utama dalam kisah ini, dan apakah Naaman benar-benar menderita kusta? Iya, ini kisah yang istimewa, Pak Otia. Mengapa dikatakan istimewa? Ya kan ini sesuatu yang gak gampang, ya sesuatu yang sulit kalau kita membaca dalam sejarah Israel, kalau kita kaitkan dengan hal keyakinan. Ya, orang-orang benar itu ya, yang saat itu benar ya, menyembah kepada Allah yang benar itu mulai terkontaminasi dengan penyembahan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, dan terjadi yang namanya sinkritisme agama. Mereka mengejar kepada ilah-ilah asing dan palsu dari suku-suku di sekitarnya. Kemudian orang Israel pada saat itu, dia bilang, wah keren juga ya kalau saya ikut juga menyembah ilah-ilah itu. Dan kita tahu juga di bagian ini ada seorang jenderal dari Suriah. Ini orang yang asing. Dia menyembah kepada ilah-ilah yang mirip dengan ilah-ilah yang ada di Kanaan. Dia katakan dialah yang akan beri pertolongan kepada saya. Tetapi kita tahu ya bagaimana orang asing ini datang untuk mencari berkat dari Tuhan orang Israel. Ini saya katakan sebagai semacam keadaan yang berbalik begitu ya. Israel malah mencari ilah-ilah lain. Tetapi yang menyembah ilah-ilah lain itu pergi datang untuk apa? Mencari apa yang utama, apa yang sejati yang disembah oleh orang Israel. Dan kita tahu juga di bagian ini kita melihat ada kisah yang berbeda. Ada seorang pahlawan, ada wanita hebat. Siapa dia? Seorang gadis muda, sederhana, ya remaja, ya dia memberi kesaksian, dia bilang bahwa ada Tuhan yang hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi dia mengingatkan bahwa sementara orang-orang yang hebat merasa diri mereka beragama, mereka beralih kepada penyembahan yang keliru. Tetapi ada seorang gadis muda, saudara. Dia ternyata masih memelihara imannya. Dia bersaksi, dan ini menyebabkan apa? Si kusta ini yang bernama Naaman mendapat kesembuhan. Dia disembuhkan dari penyakitnya yang parah, dan itu bukan saja sembuh, saudara. Dia akhirnya mengenal siapa Tuhan yang berkuasa, yaitu Allah yang berkuasa yang disembah oleh umat Israel itu sendiri. Nah, menarik perhatian bahwa Naaman enggan disembuhkan. Dia memang disembuhkan, tetapi di pasal yang ke-5 ayat yang ke-15, dia benar-benar bertobat. Bagaimana mungkin Elisa, nabi besar itu, membiarkan Naaman terus pergi ke kuil-kuil penyembahan berhala di negerinya? Seperti kita lihat di dalam ayat yang ke-18 pada pasal yang ke-5. Ya, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita pahami ya. Yang pertama-tama, pada waktu itu kita harus memahami di Israel tidak ada gagasan ya bahwa orang Israel atau bahkan orang Yehuda, itu yang kita sebut sebagai umat perjanjian, itu harus pergi berkhotbah kepada bangsa-bangsa lain. Ini kan tidak, dia yang penting sudah menyembah kepada Allah itu. Mereka memahami bahwa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang pada umumnya mereka sebut sebagai penyembah yang dalam bahasa kita sebut paganisme. Namun semua orang tahu bahwa ilah-ilah bangsa-bangsa di sekitar itu sebenarnya ilah-ilah yang palsu. Dan kita tahu seiring berjalannya waktu di Israel kita melihat ada harapan yang tumbuh. Yaitu bahwa Israel seharusnya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan mulai bersaksi tentang satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Seiring dengan sudut pandang yang seperti ini, Elisa memang sebenarnya gak tertarik juga dia untuk menyembuhkan Naaman. Kemudian tidak tertarik juga dia, biar Naaman menjadi orang Israel, ya, atau dia menjadi pengikut agama Yahudi. Nah, ada faktor menarik lain di balik kisah ini ya, bahwa orang-orang Israel dan Yehuda, mereka mengaku mereka berbicara tentang nama Tuhan. Namun para nabi kemudian akan mengatakan ini bahwa hati mereka apa, saudara? Masih ingat ya? Dia jauh dari Tuhan.
Kamu berseru-seru kepada Tuhan tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Jadi kalau kita bicara Naaman, kita akan berpikir ini sedang terjadi apa di sini. Dia tidak memiliki sarana untuk mengubah skenario dan kenyataan yang dia tahu di negerinya. Dia wajib pergi ke upacara-upacara resmi, dia wajib pergi ke bait suci, tetapi sama seperti orang Israel, dapat berada di bait suci Tuhan, atau seorang dari Yehuda dan hati mereka berada dalam penyembahan kepada ilah lain, atau hal sebaliknya, saudara, yang bisa terjadi juga di sini. Ada semacam, kita katakan semacam sabotase ya terhadap paganisme. Ada anggapan bahwa Naaman hanya melakukan ini dari luar. Ini mirip dengan orang Kristen yang terlibat dalam skenario politik negara ya, yang berada di pemerintahan, yang berpartisipasi dengan upacara-upacara penting di tempat-tempat yang memiliki simbol-simbol yang mungkin, mohon maaf ya, kepada hal-hal yang sebenarnya dia tidak boleh ikut, misalnya seperti itu ya. Ini sama sekali tidak akan mencemari atau mungkin membunuh mereka. Dan Naaman mengetahui hal ini. Ya, ketika dia pergi ke sana bersama raja, aku akan berada di sana. Ini menarik karena bertentangan dengan apa yang dipikirkan banyak orang saat ini. Elisa berkata kepadanya, pergilah dengan damai. Karena ia tahu akan ketulusan komitmennya kepada satu-satunya Tuhan yang benar. Naaman tidak akan tercemari oleh lingkungan sekitarnya. Sebaliknya ia akan menjadi pengaruh yang baik. Artinya ketika dia bilang, sekarang aku tahu bahwa di sini ada Allah yang sejati. Nah, Elisa bilang sekarang pulanglah dengan damai. Sekalipun di tempat di mana dia balik itu dikelilingi oleh banyak orang-orang yang menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Sosok Naaman itu menarik. Dia begitu bersemangat sehingga dia memenuhi tasnya dengan tumpukan tanah dari tanah Israel, ingin membawa semuanya ke negaranya. Bukankah akan lebih baik kalau dia mengisi ember dengan air sungai Yordan? Karena di sanalah mukjizat terjadi dan dia disembuhkan. Baik Pak Uti ya, baik ya. Ini Naaman tidak mengambil air ya dari sungai Yordan untuk dijual di Suriah ini. Karena bilang, wah luar biasa sungai ini mujarab begitu, dia ambil aja pakai jerigen begitu, dibawa pergi ke sana. Dikatakan bahwa dia percaya kepada Allah yang menyembuhkan dia. Dia melakukan ini dalam keterbatasannya. Apa yang dipercaya oleh kaum pagan di zaman kuno? Mereka berpikir bahwa para sesembah mereka itu terbatas hanya pada batasan geografis. Jadi kita lihat di sini ada gagasan tentang disebut dengan tanah suci ya. Kita diingatkan di sini bahwa kekristenan itu membebaskan dunia dari gagasan ini dengan mengatakan bahwa Tuhan itu sekarang tinggal di dalam hati kita. Dan bukan di tempat-tempat yang dibatasi oleh geografis. Dan kita tahu Naaman berkata, wah ini tanah yang suci. Dari tempat ini saya disembuhkan. Jadi dia bilang, saya akan mintalah tanah ini, saya bawa ke sana. Dia mungkin dari sana dia akan semacam mendirikan tempat untuk dia menyembah kepada Tuhan. Ini yang saya katakan sebagai dia mendemonstrasikan imannya yang terbatas, yang memang dia berpikir bahwa ada keterbatasan yang selama ini dimiliki, bahwa Tuhan itu dibatasi oleh batasan geografis. Kemudian dia memilih untuk menjadikan tanah atau simbol bumi sebagai kekuatan daripada dia bawa air. Dan kita memang tidak memiliki kabar tentang Naaman yang bagaimana sesudah ini. Tetapi kita tahu bahwa dia mengalami perubahan setelah dia mengalami jamahan daripada Tuhan melalui kesembuhan yang dialaminya. Baik, berikut mengakhiri sesi tanya-jawab, pasal yang ke-5 dan yang ke-6 membahas tentang sebuah dunia spiritual. Pasal 6 ayat yang ke-16 pada dasarnya dikatakan bahwa ada dunia spiritual paralel. Nah, benarkah? Benarkah ada dunia yang tidak dapat kita lihat? Lantas, berikutnya bagaimana Elisa pergi dalam roh? Di ayat yang ke-26 pasal yang ke-5 ke tempat Gehazi, sedang bernegosiasi, memanfaatkan situasi tersebut. Ini kita tahu ada hal-hal yang bersifat spiritual yang ada di sekitar kita ya. Ini kalau kita perhatikan sejak abad ke-17, kalau kita tahu di dunia barat, itu ada para sarjana yang telah mengeksplorasi visi dunia yang lebih rasionalis dan materialistis yang sangat mereduksi realitas ya, semacam mereka ini kekecewaannya terhadap dunia ini. Nah, jadi ketika beberapa hal tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dianalisis secara langsung oleh kemampuan teknologi atau ilmu pengetahuan, muncul banyak agama mistis
Misalnya orang-orang mulai membahas para psikologi ya, karena ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan karena keterbatasan pengetahuan ilmiah. Dan apa yang Alkitab katakan adalah bahwa memang ada dunia spiritual di sekitar kita. Ada makhluk spiritual yang gak kelihatan, yang goib, yang ada di sekitar kita. Orang bilang itu ada sebagai malaikat, ada juga sebagai setan dan sebagainya. Dan cara seseorang menjalani hidupnya itu dapat menyebabkan mereka memiliki pengaruh positif atau negatif. Jadi kita tahu sekarang di sini ya, dalam bagian ini bagaimana Elisa dalam roh dia bisa tempat ke Gehazi. Dia tahu, Gehazi buat begini dan sebagainya. Ini kan sebuah catatan yang diberikan di dalam Alkitab. Banyak yang percaya ketika diungkapkan aku pergi dalam roh berarti aku memiliki akses dalam roh ke tempat di mana kamu berada. Ini seperti penglihatan. Bukan berarti dia benar-benar pergi. Tubuhnya tetap tinggal dan rohnya pergi berjalan-jalan kembali. Ya, ini tampaknya di luar apa yang kita lihat di dalam Alkitab. Terima kasih atas jawabannya Pak Yohanes. Bagaimana dengan kesimpulan akhirnya? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66 ya kita telah belajar tentang bagaimana Allah menyembuhkan Naaman, seorang penderita kusta yang gelisah. Dan pelajaran yang kita pelajari pada bagian ini mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang hebat. Bagaimana Tuhan bekerja memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang mencari kesembuhan daripada Tuhan. Dan kita ingat juga dalam bagian ini ada seorang gadis muda yang dia memberi kesaksian tentang ada Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, yang bisa menyembuhkan dia. Jadi pelajaran yang bisa kita pelajari pada saat ini, bahwa di saat penderitaan yang hebat, yang benar-benar penting adalah apa yang kita lakukan. Apa yang kita kerjakan. Kita cari siapa? Kita diajarkan agar kita mencari Allah yang sejati, Allah yang benar, Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda.